Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan memulai ibadah online GKA Immanuel. Nah, ada hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum kita memulai. Pertama, yang paling penting kita siapkan hati karena kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memasuki ibadah. Yang kedua, siapkan Alkitabnya untuk nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, pakai baju yang rapi karena kita sedang menghadap Tuhan. Yuk teman-teman, sebelumnya kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan hari ini. Tuhan masih memberikan kami beribadah di sekolah minggu ini. Tuhan tolong berkati supaya setiap ibadahnya dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau teman-teman pikir, apa sih berkat Tuhan yang sudah diberikan ke teman-teman hari ini, kemarin, minggu lalu? Kalau kita hitung-hitung banyak sekali ya. Tuhan memberikan kita kehidupan, memberikan kita orang tua, memberikan kita keluarga. Meskipun kita masih dalam COVID ini, tapi Tuhan tetap memelihara kita juga. Nah, berarti artinya Tuhan Yesus baik kan? Nah, yuk karena Tuhan Yesus baik, kita nyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Menurut teman-teman, apa sih artinya adanya firman Tuhan? Nah, salah satunya dengan ada firman Tuhan, supaya kita membacanya, merenungkannya siang dan malam, dan iman kita menjadi bertumbuh, dan berbuah. Nah, siapa yang mau imannya bertumbuh dan berbuah lebat sehingga dapat menyenangkan Tuhan? Nah, pasti semuanya mau kan? Fit juga mau. Nah, caranya dengan kita membaca firman Tuhan setiap hari. Yuk teman-teman, kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
akan ku dengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siapkan Alkitabnya? Kita siapkan Alkitabnya. Dan jangan lupa siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-teman, ada lagu baru nih. Namanya Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Lagunya ini meskipun singkat tapi artinya sangat indah. Nah mungkin pertama kali Fit akan menyanyikan terlebih dahulu. Kedua kali teman-teman akan ikuti pelan-pelan ya. Yuk mari kita menyanyikan lagu ini. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku mau mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku mau mendengarkan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekalian. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua pada pagi hari ini. Yes. Ya, Losa pada saat ini akan bertanya kepada adik-adik, ya. Kira-kira Losa ini bawa apa? Tas, ya. Nah, pertanyaan Losa kemudian berikutnya adalah di dalam tas ini isinya apa? Adik-adik ada yang mau tebak? Apa isinya? Apa itu namanya? Pisau? Apa isinya itu laptop? Apa isinya itu apa namanya? Barang-barang yang berbahaya? Kita coba lihat ya adik-adik. Tapi sebelum kita lihat, kita berdoa dulu ya. Kita mohon pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami, sertai kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar, cerita firman-Mu dapat mengubah kehidupan kami, dapat membuat kami makin mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk teladan dari Tuhan Yesus yang mencintai firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, boleh tebak sekali lagi ya isinya apa? Losa akan tunjukkan ya isinya apa. Yang jelas tidak ada pisau, tidak ada barang-barang yang berbahaya, dan tidak ada laptop. Isinya apa? Isinya adalah HP. HP-nya Losa ada di situ ya. HP-nya Losa ini gunanya apa? Ya. Nah, kita akan sekarang tanya ini, gunanya apa ya? HP ini gunanya, adik-adik mau jawab, gunanya HP apa? Bermain? Untuk komunikasi, telepon dengan orang? Ya, ini yang paling utama. Ya adik-adik ya. Oke, guna HP sangat banyak, tapi yang penting itu ya.
Lalu Lose punya apa lagi? Lose isi dalam tasnya dompetnya Lose. Dompet untuk apa? Dompet ini isinya untuk menaruh uang, kartu-kartu ATM, kartu-kartu yang penting lainnya. Ya, kita lihat lagi. Nah, Lose ambil gelas. Gelas ini gunanya apa? Untuk minum, ya, untuk minum. Siapa yang di sini punya gelas di rumahnya? Ya, tentu semuanya punya. Ya, nah yang lain lagi, adalah charger. Charger gunanya apa? Siapa yang tahu? Charger ini untuk mengecas, ya, bukan laptop ya, ini yang kecil, mengecas apa namanya HP, ya, mengecas HP. Ini, oke. Kemudian kita akan lihat lagi yang ini, saya bawa Alkitab. Alkitab untuk apa? Alkitab ini untuk kita kenal siapa Tuhan. Bagaimana kita selamat, ya. Dan mengenal kebenaran-kebenaran Tuhan yang sangat kaya, ya. Saat ini Lose ingin membacakan dari firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat yang ke-14a. Ya, ini jadi ayat hafalan kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, hari ini kita mau dengar sebuah cerita apa? Ya, dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai yang ke-52. And he shall turn the hearts of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. How is it that you sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? Ya, oke, Lause ingin kita kalian boleh menjawab ya pertanyaan-pertanyaan Lause ya.
Ini kisahnya waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus tinggal bersama dengan ayah dan ibunya. Siapa ayah dan ibunya? Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria juga punya anak-anak yang lain. Jadi Yesus pun punya saudara-saudara. Nah, Yusuf itu bekerja sebagai tukang kayu, ya. Jadi Yesus pada waktu masih umur 12 tahun, dia sudah melihat papanya bikin rak sepatu, rak buku, atau membuat meja makan, kursi, dan yang lain-lain, ya. Nah, adik-adik, pada waktu itu mereka itu setiap tahun, ya adik-adik ya, orang-orang Israel itu dari tempat-tempat yang jauh, ya seperti Nazaret, kota-kota yang ada di sekitar kota Yerusalem, pergi ke Yerusalem. Untuk apa adik-adik? Mereka mau merayakan Paskah. Adik-adik tahu Paskah itu untuk apa? Paskah itu untuk memperingati keluarnya bangsa Israel yang berada di dalam perbudakan oleh bangsa Mesir, keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi Paskah untuk memperingati hal itu. Ya, mengingat pekerjaan Tuhan, Tuhan sudah menolong bangsa Israel dari perbudakan, ya. Nah, adik-adik, waktu itu Yusuf dan Maria dan mengajak Yesus ya untuk ayo kalian bergegas, kita pergi bersama teman-teman kita yang lain. Ya, ada banyak orang. Kita mau ke Yerusalem. Mereka ada di Nazaret waktu itu adik-adik ya. Wah, Yesus sangat senang sekali karena tentu dia bersama teman-teman yang lain sangat senang karena mereka akan melihat bait Allah yang bagus. Ada perayaan, banyak orang di sana. Bertemu dengan guru-guru agama yang belajar Alkitab, ya. Yesus pun seorang yang belajar Alkitab. Dia suka membaca, ya. Nah, lalu kemudian pergilah mereka. Perjalanannya tidak mudah adik-adik ya, berbatu-batu, tidak seperti masa sekarang yang enak ya. Perjalanannya berbatu-batu. Tapi mereka bersuka cita, mereka nyanyi, memuji Tuhan, meskipun tantangannya tidak mudah, tapi tetap Yesus bersama Yusuf, Maria, bersama banyak orang berjalan menuju ke Yerusalem. Nah, lalu adik-adik, jadi artinya mereka datang ke tempat perayaan itu sangat meriah, ya. Di situ orang memakan anak domba, makan makanan ya, ada anak domba, roti yang pipi, yang gepeng gitu ya, yang tipis. Kemudian ada sayur pahit ya, mereka makan di situ sebagai satu kebiasaan Paskah adik-adik ya. Nah, selesai itu, mereka selesai perayaannya adik-adik ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka pulang adik-adik ya. Mereka pulang, semua orang bergegas ya. Semua orang bergegas menyimpan peralatannya, membawa barang-barangnya. Ya, ada yang bilang jangan ketinggalan, jangan ketinggalan. Ya, semua barang bawa. Yusuf Maria pun juga membereskan barang-barangnya, dia tidak mau ada yang ketinggalan adik-adik. Apa barang-barangnya ada ketinggalan? Tidak ada adik-adik ya. Mereka sudah betul-betul menghitungnya. Lalu mereka jalan pulang. Nah, waktu mereka jalan pulang sama-sama dengan orang banyak ya, dalam satu hari perjalanan mereka senang, mereka bercerita, semua orang saling bercerita ya. Keindahan Paskah itu bagaimana? Mereka bisa melihat orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, yang merayakan Paskah. Nah, lalu kemudian Yusuf tanya sama Maria,
Maria, kok kita nggak lihat Yesus ya? Kemudian Maria bilang, oh iya ya, mana ya? Yesus kok saya juga nggak kelihatan. Mereka tanya kepada orang-orang ya, Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu ada yang lihat anak saya Yesus? Bapak Ibu ada yang lihat saya Yesus? Mereka tanya, nggak ada. Wah, akhirnya mereka memikirkan mereka kembali ke Yerusalem. Mereka pergi ke Yerusalem ya adik-adik ya. Mereka pergi ke Yerusalem. Waktu mereka pergi ke Yerusalem, mereka cari lagi ya, masih di Yerusalem mereka cari di mana Yesus itu. Mereka lewat jalan-jalan sempit, mereka pergi ke pasar-pasar, mereka pergi ke tempat-tempat yang kira-kira Yesus ada di situ. Cari-cari tidak ketemu. Mereka susah payah. Perasaan mereka bagaimana adik-adik? Adik-adik pernah enggak kehilangan waktu pergi ke mall, kehilangan papa mama? Bagaimana perasaannya adik-adik ya? Tentu perasaannya khawatir, cemas, takut. Ya, itu yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Bagaimana nanti kalau Yesus tidak ketemu? Ya, cari di mana lagi? Nah, setelah mereka cari puter 3 hari, ya, cari 3 hari. Mereka akhirnya coba deh pergi ke Bait Allah, ya kalau sekarang ini gereja, adik-adik ya. Ternyata di situ Yesus ada. Mereka senang sekali. Dan alangkah kagetnya ketika mereka lihat Yesus di situ mendengarkan guru-guru agama yang hebat-hebat itu. Dan Yesus mendengarkan, Yesus juga berani bertanya adik-adik ya. Pak, kalau misalnya Yesus bertanya dengan macam-macam pertanyaan ya. Yang pertanyaan-pertanyaan itu membuat para orang-orang yang di situ, para guru-guru agama di situ merasa kagum. Karena mereka melihat pengetahuan Yesus itu sangat banyak, sangat mengertinya sangat luar biasa. Mereka kagum. Yesus pun juga akhirnya membagikan pengertian-pengertian itu kepada orang banyak. Dan orang banyak bisa belajar dari Yesus pada waktu umur 12 tahun itu ya adik-adik ya. Yesus bertanya bukan tujuan untuk tujuan yang salah, tapi dia ingin belajar ya. Dia ingin belajar. Nah adik-adik, setelah itu adik-adik ya, orang tuanya tanya kepada Yesus begini, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami?" Maksudnya mereka sudah bersusah payah ya cari 3 hari. Kemudian Yesus menjawab begini ya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Waktu Yesus berkata begitu, Yusuf dan Maria enggak ngerti maksudnya, tapi Maria simpen aja di dalam hati. Lalu Yesus itu nurut sama orang tuanya, mereka pulang ke Nazaret. Nah, Yesus bertumbuh, makin besar fisiknya, ya, makin kuat, makin cinta Tuhan, makin disenangi banyak orang. Nah, adik-adik, Yesus pun adalah seorang yang mencintai firman Tuhan. Dia belajar pada waktu itu firman Tuhan yang ada adalah perjanjian lama, ya dari Kejadian sampai Malaiki itu yang ada. Nah, Yesus suka belajar firman Tuhan. Dia mencintai, mempelajarinya, melakukannya, dan kemudian Yesus bisa mengajarkannya. Nah, adik-adik, untuk apa adik-adik kita bisa mencintai firman Tuhan ya, seperti teladan Yesus, teladan orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini berisikan kita dapat mengenal siapa juru selamat kita, yaitu Yesus. Kenapa kita butuh juru selamat? Karena kita orang berdosa, ya.
Apa yang terjadi pada orang berdosa? Semua orang berdosa akan dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa mereka. Lalu bagaimana bisa masuk surga? Dengan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu Alkitab ajarkan ya, sehingga kita boleh diampuni dosa kita. Bagaimana dengan usaha sendiri, Lose Daniel? Enggak bisa, kita enggak bisa usaha sendiri masuk surga. Hanya lewat Yesus saja. Kita tahu bagaimana? Alkitab firman Tuhan. Ya, Alkitab juga mengajari bagaimana yang benar dan yang salah. Sikap yang benar dan yang salah. Alkitab juga mengajari keyakinan-keyakinan yang benar mana, yang salah mana. Ya, adik-adik, contohnya yang salah, kalau ada orang yang ngajarin tentang misalnya masalah setan ya. Setan memang ada, tapi adik-adik jangan percaya dengan yang seperti kuntilanak, nyelur kidul, seperti tuyul. Nah itu mitos, itu bohong, yang itu yang kita tidak percaya. Ya, yang apa yang firman Tuhan katakan kita percaya. Yang bukan Alkitab katakan ya seperti yang tidak sesuai Alkitab, yang berlawanan dengan Alkitab, kita nggak mau percaya. Kita supaya tidak dibohongi ya. Adik-adik, biarlah adik-adik menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan ini bisa membuat adik-adik jadi pandai, jadi tambah cerdas. Ya, adik-adik akan berhasil ketika adik-adik suka mencintai firman Tuhan. Ya, adik-adik coba baca firman Tuhan, lakukan renungan setiap hari, ya, secara rutin coba baca, renungkan, tanya papa mama, tanya hamba Tuhan kalau adik-adik tidak mengerti. Kita ayat hafalannya di dalam Yohanes 1 ayat yang 14a ya. Lose baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, itu untuk kelas kecil. Kalau kelas besar bisa hafal semua sangat baik ya. Kelas besar boleh hafal semua. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kelas kecil. Kelas besarnya boleh tambahkan dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Adik-adik, terima kasih. Kita berdoa, ya. Siapa di sini yang adik-adik berkata, Tuhan Yesus, saya ingin percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik bisa ikut doanya Lose ya. Doanya seperti ini, adik-adik yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adik-adik bisa berdoa seperti yang Lose doakan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Peliharalah imanku. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Lose berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu, biar kami mencintai Tuhan, mencintai firman-Mu seumur hidup kami, suka membacanya, suka merenungkannya, dan suka untuk melakukannya. Kiranya Tuhan tolong adik-adik semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Wah teman-teman, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Caranya gimana? Minta tolong orang tua untuk mentransfer ke nomor rekening di atas sambil diiringi lagu Beri Syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah
susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 14a. Firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran.